Selamat datang kembali di Titik Pencerahan, tempat di mana kita menemukan makna dalam setiap cerita kehidupan. Hari ini, kita akan menapaki sebuah perjalanan sunyi tentang mencintai dalam diam dan tentang mengikhlaskan dalam doa. Sebuah tema yang mungkin sangat dekat dengan hatimu, karena tidak semua cinta harus terucap dan tidak semua rasa harus memiliki. Mari kita mulai perjalanan ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah kamu pernah mencintai seseorang dalam diam, hingga yang mampu kamu lakukan hanyalah menitipkan namanya dalam doa? 1. Ketika cinta tak berani berkata. Kadang cinta datang pada saat yang paling tidak tepat, bertumbuh di antara jarak, di sela kesibukan, atau bahkan pada orang yang tak bisa kita miliki. Mungkin kamu mengenalnya. Seseorang yang senyumnya membuat jantungmu berdetak lebih cepat. Seseorang yang kehadirannya mampu memecah sunyi dalam hari-harimu yang sepi. Namun, entah mengapa, kamu memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Bukan karena takut ditolak, tetapi karena kamu tahu, ada hal-hal yang lebih penting daripada sekadar memiliki. Ada harga yang harus dibayar jika cinta itu diungkapkan. Entah itu pertemanan yang retak, janji yang mungkin tak bisa ditepati, atau kebahagiaan orang lain yang tak ingin kamu rusak. Dalam diam, kamu mencintai. Kamu belajar berbicara melalui tatapan yang penuh makna, melalui perhatian kecil yang mungkin tak pernah dia sadari. Dan ketika rindu datang begitu menyesakkan dada, kamu hanya bisa menulis namanya dalam doamu, berharap semesta mendengar bisikan hatimu yang paling lirih. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah pilihan orang-orang yang tahu bagaimana caranya menjaga. Karena bagi jiwa terpilih, mencintai tak selalu berarti memiliki. Terkadang mencintai adalah memberi ruang bagi yang dicinta untuk bahagia, meski tanpa kamu. 2. Ketika mengikhlaskan lebih sulit daripada memiliki. Ada yang bilang, melepaskan adalah wujud cinta paling besar. Karena saat kamu melepaskan, itu berarti kamu sudah mengalahkan egomu sendiri. Dan bagi jiwa terpilih, melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Justru disitulah letak kekuatanmu. Mencintai tanpa pamrih, mendoakan tanpa berharap kembali. Kadang kita bertanya dalam hati, bagaimana bisa aku mendoakan kebahagiaan seseorang, sementara aku sendiri merasa sakit? Bagaimana bisa aku berharap dia menemukan cinta sejatinya, sementara aku sendiri masih mencintainya? Tapi begitulah cinta dalam diam. Ia tak menuntut balasan. Ia hanya ingin melihat orang yang kita sayangi bahagia, meski bukan dengan kita. Dan saat itulah kamu belajar arti ikhlas yang sebenarnya. Ikhlas bukan berarti kamu berhenti mencintai. Ikhlas berarti kamu merelakan setiap kebahagiaan yang bukan untukmu, dan tetap memelihara rasa sayang itu di dalam doa. Kamu belajar menempatkan kebahagiaan orang lain di atas rasa sakitmu sendiri. Kamu belajar menata hatimu yang luka, demi melihat dia tersenyum meski bukan untukmu. Inilah pelajaran yang paling sulit, namun paling membebaskan bagi jiwa terpilih. Mengikhlaskan dalam doa lebih kuat daripada menggenggam dalam ego. 3. Ketika doa menjadi satu-satunya tempat pulang, pada akhirnya hanya kepada doa kita pulang. Ketika semua rasa tak terucap, ketika semua mimpi harus kita kubur dalam diam, ketika yang tersisa hanyalah harap yang tak kunjung jati nyata, dalam doa, kita menitipkan rindu yang tak pernah padam. Dalam doa, kita menyebut namanya dengan penuh harap agar dia selalu dalam lindungan Tuhan. Bukan hanya agar dia mencintaimu kembali, tetapi agar dia bahagia, agar hidupnya penuh keberkahan. Mungkin terdengar pahit, mendoakan seseorang yang kamu cintai, sementara dia bahkan tak tahu betapa besar cintamu. Tapi disitulah keindahan cinta dalam diam. Karena dalam diam, kita lebih tulus. Karena dalam diam, kita tidak menuntut apapun. Karena dalam diam, kita hanya ingin yang terbaik untuknya. Jiwa terpilih, inilah yang membedakanmu dari mereka yang hanya mencinta dengan kata-kata. Kamu mencinta dengan doamu, karena kamu tahu, doa adalah tempat di mana cinta yang paling suci tumbuh. 4. Ketika perpisahan menjadi bagian dari takdir, ada saatnya dalam hidup kita dihadapkan pada satu kenyataan yang pahit, bahwa cinta yang kita simpan rapat-rapat harus berakhir dalam diam, bahwa seseorang yang kita cintai harus kita lepaskan demi kebahagiaan yang lebih besar. Kadang,
Perpisahan bukan karena kita berhenti mencinta. Justru karena kita terlalu mencinta hingga kita memilih untuk tidak membebani mereka. Kita mundur perlahan, menepi dari hidup mereka. Bukan karena kita kalah, tetapi karena kita sadar bahwa tak semua cinta harus berlabuh di dermaga yang sama. Perpisahan dalam diam itu berat, seperti membawa beban yang tak tampak, namun terasa mengiris setiap kali malam datang. Tapi kamu tahu, jiwa terpilih, bahwa kamu sedang menapaki jalan yang benar. Karena cinta yang dewasa tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan. Mungkin tak ada kata selamat tinggal yang terucap. Mungkin tak ada pelukan perpisahan yang menghapus air matamu. Tapi dalam diam, kamu belajar menerima takdir. Karena pada akhirnya, jika dia memang untukmu, takdir akan menemukan jalannya kembali. Dan jika bukan, kamu telah memberikan yang terbaik. Doa yang tulus, restu yang diam-diam, dan cinta yang tetap abadi meski tak lagi kamu genggam. 5. Ketika cinta menjadi ujian keikhlasan, mereka bilang cinta itu indah. Tapi bagi jiwa terpilih, cinta justru menjadi ujian keikhlasan yang paling berat. Bagaimana tidak? Kamu mencintai dalam diam, tanpa pernah tahu apakah rasa itu akan bersambut. Kamu mendoakan seseorang yang bahkan mungkin tidak pernah menyadari betapa dalam cintamu. Setiap hari kamu belajar menahan rindu yang tak tersampaikan, belajar tersenyum ketika melihat dia bahagia dengan orang lain, belajar bersyukur walau hatimu perih. Cinta seperti ini menuntut kamu untuk memeluk rasa sakit, bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Karena Tuhan sedang mengajarkanmu tentang ketulusan, tentang bagaimana mencintai tanpa harus memiliki, tentang bagaimana memberi tanpa berharap kembali. Dan saat kamu berhasil melewati ujian ini, kamu akan menemukan bahwa cintamu tak lagi sekadar rasa, tapi telah berubah menjadi doa yang paling murni, menjadi kasih yang paling tulus, menjadi bukti bahwa hatimu telah teruji oleh waktu. 6. Ketika harapan tak pernah padam, jiwa terpilih di tengah cinta yang kamu simpan, di tengah doa yang kamu panjatkan, ada satu hal yang selalu hidup, harapan. Harapan bahwa suatu hari, semesta akan mendengar suaramu yang lirih, bahwa Tuhan akan menghadiahkan keajaiban, menyatukan kamu dengan dia yang kamu cintai, atau memberikan yang lebih baik darinya. Harapan itu mungkin kecil, namun justru harapan itu yang membuatmu terus bertahan, yang membuatmu bangkit setiap pagi, yang membuatmu terus berdoa meski doa itu belum terjawab. Dalam diam, kamu percaya bahwa tidak ada cinta yang sia-sia, bahwa setiap rasa yang kamu tanam akan tumbuh menjadi kebaikan. Dan jika Tuhan menghendaki, Ia akan mempertemukanmu dengan cinta yang telah kamu ikhlaskan, dalam bentuk yang paling indah dan tak terduga. Tetaplah berharap, jiwa terpilih, karena cinta dalam diam dan doa yang kamu panjatkan adalah bagian dari perjalananmu menuju takdir yang paling indah. Kini saatnya kamu berdamai dengan hatimu sendiri. Saatnya kamu merayakan cinta dalam diam yang kamu punya. Karena tidak semua orang mampu mencintai seperti itu, kamu istimewa karena kamu mampu menyayangi tanpa memiliki. Dan kamu lebih istimewa lagi karena kamu mampu mengikhlaskan tanpa kehilangan kasih. Jiwa terpilih, ingatlah selalu, cinta bukan hanya tentang kebersamaan. Kadang cinta adalah tentang mengikhlaskan dia untuk berjalan di takdirnya sendiri. Dan jika suatu saat Tuhan berkehendak, maka cinta itu akan kembali padamu dalam wujud yang paling indah. Sampai saat itu tiba, teruslah mencinta dalam diam, dan teruslah mengikhlaskan dalam doa, karena Tuhan selalu mendengar, dan cinta yang tulus takkan pernah sia-sia.